Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yaitu Insinyur Sutami merupakan seorang menteri yang layak dijadikan teladan. Insinyur Sutami merupakan seorang menteri yang disebut-sebut sebagai menteri termiskin dalam sejarah Republik Indonesia. Ia dikenal mencurahkan tenaga dan pikirannya tanpa melihat latar belakangnya. Meskipun hidup sebagai seorang menteri dan mengawasi banyak proyek pembangunan, namun ia hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Bahkan, PLN pernah mencabut listrik di rumahnya karena Insinyur Sutami telat membayar listrik. Juga sebelum akhir hayatnya, dia jatuh sakit hingga kekurangan gizi. Menteri yang bersahaja itu disebut-sebut tak punya uang untuk membayar rumah sakit. Dan yang ironisnya lagi, Insinyur Sutami menjabat menteri untuk dua presiden yang berarti memiliki masa jabatan selama 14 tahun. Jabatan sebagai seorang menteri masih harus melekat pada Insinyur Sutami, setidaknya hingga tahun 1978. Selama itu, sosoknya dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, sehingga begitu dipercaya oleh Soekarno dan Soeharto. Setelah mengalami kondisi sakit, Insinyur Sutami meninggal dunia pada tanggal 13 November 1980 saat usianya menginjak 52 tahun. Ia diketahui mengidap penyakit liver yang diduga terjadi akibat Insinyur Sutami sibuk bekerja tanpa memikirkan kesehatan dirinya sendiri. Meski menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, nyatanya Insinyur Sutami justru hidup di rumah yang atapnya bocor. Saat Lebaran tiba, rumah Sutami ramai dikunjungi tamu. Bukannya takjub karena mendatangi rumah menteri yang pada umumnya serba berkecukupan bahkan cenderung mewah, para tamu justru dibuat kaget. Sebab mereka melihat ke atap dan melihat banyak bekas bocor pada langit-langit rumah Sutami. Rupanya sudah lama atap rumah Sutami bocor. Bahkan rumah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat itu dibeli dengan cara mencicil. Dan rumah itu baru berhasil dilunasi setelah Sutami masuk masa pensiun. Kisah lainnya ketika Sutami sakit, ia bahkan takut dirawat di rumah sakit karena dia tidak mempunyai cukup uang. Ia baru mau dirawat di rumah sakit ketika pemerintah turun tangan. Selama menjalani perawatan medis di rumah sakit itu, Presiden Soeharto kerap menjenguk Sutami. Tak heran jika ia dijuluki sebagai menteri termiskin di Indonesia. Semua itu terjadi akibat Sutami yang tak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Sutami memang dikenal tidak pernah hidup bermewah-mewahan, sekalipun ia adalah menteri kabinet selama 14 tahun. Saat tak lagi menjadi menteri di tahun 1978, dia pun mengembalikan semua fasilitas negara yang pernah ia terima. Meski hidup dalam kondisi serba pas-pasan, bahkan pernah juga kekurangan. Selama menjabat sebagai menteri, Sutami telah menorehkan banyak karya gemilang. Pada eranya, Jembatan Semanggi yang hingga kini menjadi salah satu ikon Jakarta dibangun. Di bawah masa kepemimpinannya, beragam proyek besar juga ia awasi. Misalnya renovasi gedung DPR, pembuatan Waduk Jatiluhur, hingga pembangunan Bandara Ngurah Rai di Bali dan Jembatan Ampera di Palembang. Semua orang yang bekerja dengannya selalu bisa menangkap kesan pendiam dan sederhana darinya. Andai semua menteri di Indonesia seperti Sutami ya guys,